kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lutmana di part 2 tugas UAS. Langsung saja, kali ini Lutmana akan membahas sedikit tentang memahami Islam, Pancasila, politik, dan negara. Cukup menarik kan? Tapi Lutmana akan membahas sesingkat mungkin, singkat, padat, dan jelas. Nah, ini ada beberapa poin yang aku ringkas. Poin yang pertama, pada konsep Pancasila negara menjadikan rakyat beragama. Sebagai bangsa menganut Pancasila, maka harus berusaha menjalankan agama masing-masing sebaiknya. Walaupun di Indonesia sekarang sudah ada yang menganut ateis atau tidak beragama. Tapi dalam Pancasila ayat pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita juga punya hak masing-masing, sekarang sudah diatur dalam pasal sih, dalam undang-undang sih, kalau kita bebas memilih apa yang kita yakini ya, apa yang kita percayai. Terus poin yang kedua, ulama berperan penting. Why? Kenapa? Kenapa ulama berperan penting? Karena ulama itu sebagai panutan, contoh ataupun teladan. Teladan, karena seorang ulama itu tokoh teladan ya, karakter yang bermoral. Nah, ulama itu bisa memberi kita saran, mengajari kita agar kita menjadi manusia yang baik, lebih baik. Terus poin yang ketiga, nah, ini sebuah pertanyaan. Kita diskusi sekarang ya, teman-teman. Di sini temanku ada yang bertanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ada kata kafah atau menyeluruh. Nah, bagaimana Islam secara kafah itu atau menyeluruh sehingga banyak orang yang ingin mendirikan sistem khilafah di Indonesia? Bagaimana? Nah, ini diskusi yang kami dapat. Ada beberapa jawaban sih, tapi ini entah jawaban yang paling benar atau tidak, tapi saya akan coba menjawab. Nah, kita jangan terpaku arti kafah dalam ayat 208 saja. Kita juga lihat atau tafsirkan ayat sebelumnya atau sesudahnya, agar kita lebih paham dan tidak setengah-setengah mengambil terjemahan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Ini kafah atau menyeluruh digunakan dalam berpolitik, menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Nah, kalau menurut saya ini kita lihat dulu artinya ayat 208 ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Lagi pula, syaitan itu musuh nyata bagimu. Nah, maksudnya ini sudah jelas sekali ya, teman-teman. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Kenapa keseluruhan? Seperti ini. Masuk Islam secara keseluruhan itu bukan semua orang harus masuk ke agama Islam. Tidak. Ini kita bicara tentang pribadi masing-masing ya, individu atau umum, terserah deh. Maksudnya itu seluruhan itu seluruh semuanya, dari lisan, hati, ataupun tingkah laku dan perbuatan. Kita tuh harus Islam semua. Kenapa Islam semua? Pertama, kita di mulut, aku ini orang Islam loh kayak gini, tapi tidak pernah menjalankan sholat, tidak pernah zakat ataupun puasa. Nah, itu sudah jelas sekali, itu tidak menyeluruh dari Islamnya. Seperti itu ya. Bukan menyeluruh tuh harus semuanya ikut Islam. Kita juga, Islam itu mengajarkan toleransi, tenggang rasa, menghormati orang lain, menghormati pendapat atau kepercayaan orang lain. Jadi teman-teman tidak boleh berpikir harus ikut. Kita perlahan-lahan saja, oke? Nah, kalau misalnya seperti itu, kita Islam keseluruhan itu di lisannya syahadat, di hatinya juga syahadat, perilakunya juga syahadat, seperti itu. Terus poin selanjutnya,
masih menjawab, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi ya. Nih. Jika Indonesia menerapkan sistem khilafah, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Tanda tanya besar. Kenapa? Apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, jika Indonesia menerapkan sistem khilafah, nanti Indonesia akan terpecah belah, tidak akan menjadi satu kesatuan lagi, akan terpecah belah menjadi beberapa. Karena di Pancasila juga sudah diajarkan antara gotong royong, bekerja sama. Itu sudah termasuk cerminan Pancasila. Kenapa harus dijadikan khilafah? Saya juga sedikit kurang setuju sih, walaupun saya orang Muslim. Karena di Indonesia saja itu agamanya tidak cuma satu, banyak agama, baik itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Kita tuh harus menghormati mereka, menghargai mereka. Jika Indonesia dijadikan sistem khilafah, apa yang akan terjadi dengan mereka? Mereka pasti memberontak kan? Dan Indonesia akan terpecah belah. Seperti itu. Jadi kita anu saja Pancasila yang sekarang. Karena apa? Karena Pancasila itu juga sudah cerminan dari agama Islam. Begitu juga. Oke teman-teman, mungkin itu sih sedikit pendapat dari saya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Oke, cukup sekian dari saya Lutmana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan komen netizen itu biar saya menjadi lebih baik. Oke? Dan like. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.